Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar pastinya. Baik, kali ini kita akan mempelajari teks laporan percobaan. Ya, tentunya teks laporan percobaan ini sudah tidak asing bukan bagi kalian, khususnya di mata pelajaran IPA. Baik, kita sama-sama saksikan materi teks laporan percobaan berikut ini. Kali ini kita akan mempelajari pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Perlu kita garis bawahi, inilah yang menjadi landasan kita, praktik, pengamatan, dan penelitian. Kemudian, teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamatan selesai, melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Yang perlu digarisbawahi oleh kita adalah tentunya untuk memperoleh pengetahuan. Biasanya praktik, pengamatan, dan penelitian ini sudah tidak asing bagi kalian, khususnya di pelajaran IPA ataupun prakarya. Kita beralih ke ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, itu ada fakta. Apa itu fakta? Sesuatu hal yang terbukti akan kebenarannya. Jadi sudah pasti begitu ya. Kemudian yang kedua, lengkap. Apa yang dimaksud dengan lengkap di sini? Informasi yang kita dapatkan secara utuh dan tentunya dapat bermanfaat. Dan yang terakhir, ada objektif. Apa objektif itu? Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maksudnya, saat kita sedang praktik atau pengamatan, tentunya apa yang nantinya kita sampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak ditambah-tambah ataupun tidak dikurangi sama sekali. Selanjutnya beralih ke informasi dalam teks laporan percobaan. Meliputi apa saja dalam informasi tersebut? Yang pertama, tentunya ada tujuan saat kita melakukan percobaan. Kemudian yang kedua, tentunya yang harus dipersiapkan adalah alat serta bahannya. Dan yang ketiga, ada langkah-langkah supaya kita tahu bagaimana sistematika saat kita sedang melaksanakan percobaan. Kemudian hasilnya seperti apa setelah kita melaksanakan penelitian tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana kalian menyimpulkan dari keseluruhan percobaan yang kalian lakukan. Beralih kepada simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang pertama ada menentukan informasi dalam teks laporan percobaan, dan yang kedua ada menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Menentukan informasi dalam teks laporan percobaan ini alurnya perlu kalian ketahui supaya kalian nanti mudah saat menyusun laporan percobaan. Yang pertama, apa judul laporan percobaan tersebut? Tentunya
kalian harus mempersiapkan judul ataupun nanti objek yang akan kalian buat sebagai laporan percobaan. Semisal kalian akan mengambil contoh sampel kerajinan tangan. Nah, dengan contoh misalkan membuat taplak meja, ataupun terkait makanan membuat es krim bisa, ataupun IPA misalkan membedah kodok itu pun juga bisa. Nah, tentunya kalian harus mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan beserta alatnya sesuai dengan judul ataupun objek yang akan kalian ambil. Kemudian hasilnya seperti apa dalam laporan tersebut, kemudian siapa saja pelaku percobaannya, apakah hanya kalian, kemudian apa yang melatar belakangi kalian ingin melakukan percobaan pada objek tertentu, kemudian kalian laksanakannya kapan dalam percobaan tersebut, di mana, apakah di rumah ataupun di sekitar lingkungan kalian, dan terakhir bagaimana saat kalian melaksanakan percobaan tersebut. Beralih menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Nah, tentunya sangat penting kalian menentukan sebuah topik yang diambil. Jangan sampai kalian menentukan teks laporan percobaan tapi kalian sendiri tidak tahu seluk-beluk daripada topik yang kalian akan ambil. Jadi poin ini sangat penting, yakni menentukan topiknya terlebih dahulu. Kemudian di samping itu yang harus kalian perhatikan tentunya mengumpulkan sumber atau informasi terkait daripada objek yang kalian akan pilih tentunya. Selanjutnya kalian bisa mengembangkan informasi tersebut dengan rangkaian kata-kata sehingga menjadi sebuah kalimat. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada penyusunan teks prosedur atau teks laporan percobaan yang meliputi apa saja. Untuk yang mudah ataupun simple saat ini, kalian hanya menuliskan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Itulah materi yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat, jangan ada